jumpa di obrolan kita, obrolan yang ringan, yang asik, yang kita akan ngupas tentang organologi instrumen. Kali ini kita akan obrolin tentang organologi instrumen gitar. Instrumen gitar, instrumen yang sangat populer di kita banyak jumpai di rumah, di punya teman, atau mungkin kita punya gitar sendiri, tapi mungkin kita belum detail atau belum memahami apa aja yang ada dalam instrumen gitar, terutama gitar untuk kita perform musik. Karena di sebagian gitar yang ada di sekitar kita, ada gitar yang hanya sebagai aksesoris, ada gitar yang benar-benar sebuah instrumen. Itu aja nanti gitar dibedakan gridnya itu menurut materialnya, kayunya, kemudian prosesnya, pengerjaannya, yang masing-masing itu ada dibikin oleh pabrik, atau sekarang sudah banyak sekali luthier-luthier yang membuat gitar sebagai instrumen yang luar biasa. Kali ini yang saya mainkan barusan atau yang saya pegang ini salah satu produk dari luthier muda Indonesia. Di dalam dia pakai merek Santos, Balikpapan, Indonesia. Ini gitar nomor 6 bikinan dari Santos yang diproduksi tahun 2018. Oke. Kemudian instrumen gitar ini, kalau yang sering kita mengenal atau memainkan, seiring evolusinya atau perkembangan pada instrumen gitar, itu ada yang konstruksi tradisional. Nah, gitar Santos ini yang saya mainkan atau yang saya pegang ini, dia sudah menggunakan konstruksi sebagai gitar modern. Jadi apa nanti yang membedakan antara konstruksi gitar yang konvensional sama yang sudah modern, itu nanti ada bagian-bagian tertentu yang sangat membedakan. Untuk mengawali dari instrumen gitar ini, kita akan mengenal dari bagian yang paling atas, yaitu headstock. Kalau gitar ini berdiri, kenapa ini dinamakan headstock? Mungkin karena ini posisinya di kepala ya. Walaupun tidak semuanya bagian-bagian gitar ini kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nanti karena bisa rancu juga nanti artinya. Ini headstock, posisi kepala gitar. Terus di samping kanan kirinya itu ada tuning key. Ini untuk menala atau menyetem gitar. Terdiri dari 6 karena dia adalah untuk mengaitkan posisi senar di bodi gitar. Senar nomor 1 nanti dimulai dari yang paling kecil, senar nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sedang dimainkan berarti senar nomor 1-nya posisinya berada di senar paling bawah. Kemudian turun dari headstock dan tuning key, ini ada sebuah bantalan, ini namanya nut. Dia dipakai sebagai bantalan senar yang mau dikaitkan ke tuning key. Ada nut. Kemudian ada fretboard. Fretboard ini dipakai yang nantinya buat penempatan fret gitar. Fretboard ini biasa digunakan menggunakan material kayu keras, ebony misal. Ini kayaknya pakai ebony juga, ini warnanya hitam. Kemudian ada frets gitar. Frets gitar itu dihitung dari yang paling dekat dengan headstock. Ini ada fret 1, fret 2, fret 3, dan seterusnya. Ini terbuat dari material besi.
Setelah itu turun ke bawah, ini ada body gitar. Di tengahnya ada lubang suara atau sound hole. Ini untuk produksi suaranya. Ada lagi satu organologi di dalam, bracing. Bracing itu terdiri dari sebuah susunan kayu yang dibentuk seperti kipas. Susunannya seperti apa? Itu masing-masing rahasia seorang luthier atau pembikin instrumen, luthier gitar. Itu untuk memproduksi suara yang nantinya suara itu mau sehebat apa, itu ditentukan oleh bracing di dalam yang dibuat. Kemudian setelah sound hole, ini ada bridge. Di bridge ini untuk mengaitkan senar juga antara tuning key ke pangkal senar di sini. Nah, biasanya di konstruksi gitar modern itu sudah menggunakan pengait senar ini bone bead. Kenapa dinamakan bone bead? Karena mungkin ini materialnya terbuat dari tulang. Itu dikaitkan. Nah, ini yang membedakan konstruksi tradisional gitar dengan gitar modern. Kalau kita lihat dari necknya, itu ada neck yang dibikin lebih tinggi dari body. Biasanya kita ketemu gitar itu antara neck dengan body gitar itu hampir rata. Ini dibikin tinggi. Ini yang dinamakan elevated neck. Ini yang paling membedakan antara konstruksi gitar tradisional dengan konstruksi gitar modern. Selain itu, dia berfungsi untuk memudahkan saat kita bermain di fret tinggi. Terus ada satu aksesoris lagi, ini yang namanya armrest. Ini yang juga jarang sekali ditemukan di gitar tradisional. Di gitar modern sudah seperti ini. Terus sound hole, di gitar modern ada yang menempatkan sound hole lagi di side gitar. Tapi di sini yang saya bawa dari gitar Santos tidak membuat sound hole di side gitar. Selain tadi body dan yang secara visual depan sudah kita sebutkan, ada bagian di body gitar, ada side gitar, ada back gitar, kemudian neck. Ini sudah menggunakan ada kayu di tengah buat menjaga biar kestabilan necknya itu tidak lebih kokoh atau tidak mudah bengkok. Kurang lebihnya seperti itu konstruksi gitar. Nanti kalau ada yang menambahkan bisa di komen biar kita bisa bikin channel lagi untuk diskusi lebih lanjut. Kemudian setelah konstruksi organologi gitar sudah kita obrolin, ada sebuah estetika dalam kita memainkan gitar, yaitu ada salah satu properti namanya footstool atau pijakan buat kaki. Apakah harus pakai seperti itu? Kalau secara estetika dalam bermain gitar, ya. Makanya kita bawa footstool itu dalam video kali ini. Posisinya footstool itu ada bisa di style range-nya, ketinggiannya ini bisa disesuaikan senyaman kita. Itu menyesuaikan tinggi badan kita, menyesuaikan kursi yang sedang kita pakai. Dibikin ketinggiannya bisa bebas. Dia untuk menyangga kaki kiri kita sehingga posisi kita bermain akan lebih nyaman. Gitar itu kita tempatkan, ada player yang menempatkan headstock itu sejajar dengan kepala kita, ada yang menempatkan headstock itu lebih rendah sejajar dengan pundak kita. Ini pun bebas karena masing-masing anatomi tubuh kita itu beda-beda. Bikin yang senyaman mungkin. Setelah itu kita akan obrolin bermain gitarnya seperti apa. Ada berbagai macam teknik dalam bermain gitar, terutama kita nanti akan membicarakan teknik yang ada di tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan itu ada ibu jari, itu namanya pulgar, jari telunjuk,
indico biasanya ditandai dengan huruf I, jari tengah medio, jari manis anular, kemudian jari kelingking ciko. Itu yang ada untuk memandu kita nanti untuk tangan kanan. Sedangkan di tangan kiri itu hanya ada jari 1, 2, 3, 4. Dimulai dari telunjuk jari 1, jari 2, jari 3 sampai kelingking terakhir jari 4. Ibu jari untuk sementara ini kita tidak dipakai dulu, thumb yang tangan kiri, karena ini nanti buat posisi di menahan di neck atau di belakang gitar. Kita akan membahas teknik yang paling basic dalam bermain gitar, yaitu apoyando. Jadi dalam bermain gitar itu banyak sekali teknik, ada apoyando, ada tirando, ada strumming, ada resguedo. Itu masing-masing nanti akan kita pelajari, tapi kali ini kita akan bahas fokus ke apoyando. Gimana teknik apoyando? Itu adalah teknik memetik gitar dengan setelah kita memetik gitar, itu jarinya menempel ke senar berikutnya. Kita fokus hanya dengan 2 jari dulu, yaitu indico dan medio. Setelah indico metik, dia menempel di senar berikutnya. Kemudian disusul medio atau jari tengah metik, sama sandarin di senar berikutnya. Dengan catatan, kita seperti kaki berjalan gini. Setelah indico metik, kemudian disusul medio metik, indiconya harus keluar. Kemudian kembali lagi, indico metik, medionya harus keluar. Jangan sampai terjadi setelah indico metik, dia masih nempel di situ, terus disusul oleh jari medio metik, posisinya dia masih nempel. Nanti ini ada jeda waktu untuk kita mengulang kembali metiknya. Jadi harus seperti kita kaki berjalan, yaitu I, M, I, M, ya, dengan jari indico, medio, indico, medio. Kalau secara ritmis ini dimainkan, berarti kita dengan hitungan tu, wa, ga, pa. Tu, wa, ga, pa. Teknik semacam itu kita latih sama di semua senar. Kalau tadi kita memainkan teknik itu di senar 1, kita coba mainkan teknik yang sama itu di senar nomor 2. Contoh, langsung dihitung secara ritmiknya. Kita masih bermain dengan tempo 1/4, hanya satu ketuk. Jadi di senar nomor 2 sama kita mainkan. Tu, wa, ga, pa. Tu, wa, ga, pa. Kalau kita sudah nyaman bermain seperti itu, coba kita mainkan seperti itu tanpa kita melihat posisi. Jadi kita sambil membayangkan atau merasakan, oh ini kita lagi main di senar nomor 1. Tu, wa, ga, pa, pindah ke senar nomor 2. Tu, wa, ga, pa, pindah lagi ke senar 1. Tu, wa, ga, pa, kemudian balik lagi ke senar nomor 2. Tu, wa, ga, pa. Nantinya kalau kita sudah satu persatu senar kita mainkan dengan teknik apoyando yang kita masih fokus hanya di 2 jari, indico sama medio, nantinya kita akan bisa bermain seperti ini. Senar 2, senar 3, senar 4, senar 5, senar 6. Kalau temponya dinaikkan, kita akan bisa bermain seperti ini. Seperti itu sampai kita sudah nyaman tangan kanan kita memetik senar dengan teknik apoyando. Selanjutnya
biar kita tidak jenuh, itu kita akan melatih juga tangan kiri. Biar kita sekali latihan apoyando itu bisa menyinkronkan antara tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kirinya akan berlatih seperti apa? Tangan kiri hanya berlatih dia memencet posisi senar mulai dari senar 1 atau senar 6 misalnya. Itu mulai dari open string. Open string kemudian mencet di posisi fret 1. Seperti tadi yang sudah disampaikan di awal, fret itu dihitung paling awal dari sini, fret 1, 2, 3 dan seterusnya. Posisi fret 1, ingat, dalam memencet pada instrumen gitar, paling optimal atau paling bagus hasilnya itu mepet ke fret. Jadi posisinya bukan di sini, bukan di tengah atau di atas fret pun ini keliru. Harus mepet ke fret. Ini posisi paling bagus dan mencetnya harus dengan ujung jari. Posisinya harus seperti ini. Makanya tadi thumb tangan kiri itu tidak dipakai karena posisinya untuk menahan posisi di neck gitar. Di sini harus ada rongga biar posisi jarinya itu berdiri, jadi posisi dalam saat kita menekan senar itu tidak terjadi posisi tangan menempel ke neck seperti ini. Nah, di sini harus ada rongga. Ini dimainkan urut jari 1 mencet di fret 1, jari 2 mencet di fret 2, 3 juga mencet di fret 3, jari 4 mencet di fret 4. Ini dimulai dari open string atau tanpa ditekan. Setiap kita mainkan double, ini hanya bergerak satu kali. Jadi posisi open string kita mainkan double. Tam, tam, terus dia naik ke fret 1 sama tam, tam, fret 2, fret 3, fret 4. Oke. Itu berulang kita mainkan, masih konsentrasi di senar 1. Setiap notnya dimainkan 2 kali, sekalian melatih tangan kanan untuk gantian memetik antara indigo dan medio. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Mulai dari open string di fret 1, di fret 2, fret 3, fret 4. Ini kita mainkan berulang. Jadi nantinya seperti ini. Seperti itu. Dan pola latihan seperti ini, setelah nyaman kita mainkan pada senar 1, kita akan mainkan semua di ke-6 senar. Contoh, kita mainkan yang sama tapi di senar nomor 2. Mulai dari open string, fret 1, 2, 3, 4, rolling, ulang. Kita mainkan di fret 3, di senar 3, open, fret 1, 2, 3, 4, ulang. Di senar 4, saya gunakan tempo yang lebih cepat, mulai dari open, senar 4, open. Di senar 5, open. Jadi posisi tangan kanan dalam metik apoyandonya itu nggak usah tegang, tetap relax. Terus nanti kita sambil latihan tangan kiri, terus coba sinkronkan antara moving tangan kanan dan tangan kiri itu sampai sinkron. Kalau masih kesulitan, kita balik lagi ke awal, hanya bermain konsentrasi di tangan kanan aja. Kemudian kalau sudah nyaman, kita coba latih pelan-pelan seperti itu. Untuk video kali ini, saya kira cukup kita bahas tentang apoyando. Nanti seperti apa kalau ada pertanyaan, bisa tulis di komen, nanti kita bisa bahas bersama. Dan jangan lupa untuk bantu like, share, dan subscribe biar kita ada semangat untuk mengupas mengenai musik ataupun
semua tentang musik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.